Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MTN. Di video kali ini saya akan membahas uji kompetensi untuk bab transformasi ya, matematika kelas 9 untuk nomor 1 sampai 10 insyaallah. Baik, mari kita mulai. Jawab pertanyaan berikut dengan tepat dan jelas. Uji pemahaman benar atau salah. Untuk soal nomor 1 sampai 10, tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Satu jenis transformasi yang tidak mengalami perubahan ukuran pada bangun datar adalah translasi dan dilatasi. Pernyataan ini adalah salah ya, karena dilatasi adalah mengalami perubahan ukuran ya, kan diperbesar, diperkecil ya. Oke, untuk nomor 2. Transformasi yang bayangannya memiliki orientasi berlawanan dengan bentuk awal adalah refleksi. Ini adalah benar ya, pencerminan ya, kan dia berlawanan ya. Sama seperti kita bercermin, kanan itu terlihat seperti jadi kiri gitu ya, berlawanan. Kemudian untuk nomor 3, suatu titik yang ditranslasikan oleh 54 dilanjutkan translasi oleh min 8 min 6 akan menghasilkan koordinat yang sama dengan koordinat awal jika ditranslasikan oleh min 3 min 2. Pernyataan ini bernilai benar. Ya, di sini kita akan membuktikannya. Misal titik asalnya adalah saya ambil 2,2, maka kita akan mentranslasikannya oleh 54, maka menjadi 2 tambah 5 itu 7, 2 tambah 4 itu 6. Lalu dilanjutkan dengan translasi min 8 min 6, yaitu berarti 7 tambah min 8 itu min 1, 6 tambah min 6 itu adalah 0. Ini adalah koordinat akhirnya. Nah, kemudian kita kalau titik asal tersebut yang sama ini kita translasikan dengan min 3 min 2, yaitu 2 tambah min 3 itu min 1, 2 tambah min 2 itu adalah 0. Nah, ternyata adalah sama, berarti pernyataan ini adalah bernilai benar. Kita lanjut untuk nomor 4. Suatu titik dirotasikan sebesar 140 derajat yang diikuti dengan rotasi sebesar 260 derajat dengan arah yang sama akan menghasilkan bayangan yang sama jika titik tersebut dirotasikan sebesar 40 derajat. Baik, 140 derajat itu ditambah 260 kan hasilnya 400 ya. Kenapa ditambah? Ya, karena dibilang tadi searah ya, jadi bisa langsung kita hitung ditambah. 400 ini kalau kita bagi dengan 360 ya, berarti 360 plus 40 gitu ya. Kita pecah ya, 400 itu 360 tambah 40. Artinya ya, jadi kalau 400 derajat itu berarti sama aja kan seperti ini. Ya. Misalnya ada sebuah titik di sini, kita rotasi 360 plus 40. Satu putaran 360 ke sini lalu plus 40. Itu kan kira-kira di sini ya. Apakah sama dengan kita langsung merotasi dengan 40 derajat dengan titik asal yang sama, yaitu di sini. Lalu kita rotasi 40, ya kan di sini juga kan? Seperti itu maksudnya ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya untuk nomor 5. Titik A 3,4 direfleksikan terhadap titik pusat 0,0 akan menghasilkan bayangan yang sama dengan translasi min 6 min 8 ya. Ini adalah bernilai benar. 3,4 kita refleksikan terhadap titik pusat 0,0. Kalau kita refleksikan terhadap titik pusat 0,0 berarti kalau x, y itu akan menjadi min x, min y, yaitu berarti 3,4 menjadi min 3, min 4. Nah, kalau 3,4 ini kita translasikan oleh min 6 min 8, maka hasilnya 3 ditambah min 6 itu adalah min 3. Kemudian 4 ditambah min 8 itu adalah min 4. Ternyata hasilnya adalah sama. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Kita lanjut untuk nomor 6. Dua bangun yang memiliki sudut yang bersesuaian sama besar akan kongruen jika terdapat satu sisi yang bersesuaian sama besar. Pernyataan ini kurang tepat, jadi salah ya, karena hanya satu sisi ya di sini pernyataannya. Harusnya adalah semua sisi yang bersesuaian itu sama besar atau sama panjang gitu ya.
Kita lanjut ke nomor 7. Bangun A dikatakan kongruen dengan bangun B jika dapat ditunjukkan bahwa bangun A merupakan hasil transformasi dari bangun B. Kurang tepat ya, harusnya kan tidak semua transformasi itu akan menghasilkan bangun yang kongruen ya, yaitu harusnya hanya translasi, refleksi, atau rotasi yang bisa menghasilkan bayangan yang kongruen gitu ya. Karena kalau dilatasi itu kan ukurannya berubah ya, jadi tidak akan kongruen bangun asal dengan bangun datar bayangannya, seperti itu ya. Jadi pernyataannya salah ya, karena kedua bangun datar dikatakan kongruen jika terdapat transformasi kaku. Ya, di sini kata-katanya ada yang kurang, harusnya transformasi kaku, tidak semua transformasi ya. Transformasi kaku itu translasi, refleksi, atau rotasi, seperti itu ya. Kalau dia bilang transformasi aja, berarti itu akan masuk dilatasi juga termasuk ya. Baik, kita lanjut untuk nomor 8. Jika suatu persegi didilatasi dengan faktor skala 2, maka luas bayangan menjadi 2 kali dari luas persegi awal. Ini kurang tepat ya, karena luas bayangan menjadi 4 kalinya. Contoh, ada sebuah persegi, sisinya adalah 2. Ya, ini kan hasil luasnya berarti 2 kali 2, yaitu 4. Kalau kita dilatasi dengan faktor skala 2, berarti maka perseginya menjadi berubah ya. Kalau kita buat dia 2 kalinya, berarti ini jadi 4 sisinya ya. Maka luasnya jadi 4 kali 4, yaitu 16. Ya kan, jadi 4 kalinya kan. Tadinya 4, luasnya menjadi 16. Itu berarti 4 kalinya kan. Seperti itu ya. Jadi untuk nomor 8 pernyataannya kurang tepat atau salah. Kita lanjut ke nomor 9. Segitiga ABC dengan A min 23, B 4,1, C min 21 yang didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan dilatasi sebesar setengah akan menghasilkan bayangan A aksen, B aksen dengan A aksennya ini, B aksen ini, dan C aksen ini. Kita akan lihat di sini ya. Tinggal kita dilatasikan, berarti dikali min 2 dikali setengah, kemudian 3 dikali setengah. Hasilnya itu adalah min 1. 3 kali setengah itu berarti adalah 3/2 ya. Kemudian untuk 4,1 ya, kita dilatasi sebesar setengah, maka 4 kali setengah itu 2, 1 kali setengah ya, itu adalah setengah ya. Kemudian untuk yang C nya min 2,1, min 2 kali setengah itu adalah min 1 ya. Kemudian untuk 1 ya, kita kali dengan setengah, itu berarti setengah. Jadi semuanya sama ya, min 1, setengah. Jadi pernyataan untuk nomor 9 itu adalah benar. Kita lanjut untuk nomor yang 10. Gambar B merupakan hasil dilatasi dari gambar A dengan faktor skala 2 dan pusat dilatasi 0,0. Oke, pernyataan ini adalah benar ya. Kalau kita ambil titik untuk yang A, masing-masing itu adalah min 2, min 1 ya, titik mana? Yaitu ini. Kemudian
2, min 2. 2, min 2 itu adalah titik ini. Lalu ada 3,2 itu adalah titik ini. Dan ada min 1,2 itu titik ini. Kita ambil contoh ini min 2, min 1. Kalau kita dilatasi sejauh dengan faktor skalanya 2 adalah tinggal dikali, yaitu hasilnya min 2 kali 2 min 1 kali 2, yaitu min 4,2, yaitu benar-benar ya ini. Begitupun dengan titik-titik yang lain bisa dilihat atau bisa dihitung ya. Itu adalah semua pernyataannya benar ya hasilnya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.